Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rabbuna Jalla wa Ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين والmuslimat al-ikhwah wal-akhwat a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan ke-61 di malam ini, membahas kitab Mukhtasar Sirah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ringkasan seputar pembahasan sirah perjalanan hidup Ar-Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Telah berlalu kepada kita beberapa pembahasan terkait dengan permintaan orang-orang kafir Quraisy untuk mendatangkan beberapa kelebihan mukjizat dari Rasulullah. Dan terakhir di pertemuan pekan kemarin kita telah membahas pembahasan seputar hijrahnya Rasulullah ke Taif, demikian pula peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah hijrah ke Taif bersama sahabat Zaid bin Harithah. Beliau menjadi saksi bagaimana kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diusir dari Mekah untuk pergi ke Taif, berhijrah, berpindah dengan harapan orang-orang Taif akan menerima. Ternyata orang-orang Taif memperlakukan Nabi dan Zaid bin Harithah lebih parah dibandingkan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, sehingga mereka kembali untuk menuju kota Mekah. Dan Zaid bin Harithah ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melindungi Nabi tatkala orang-orang Taif melempari Nabi dengan batu. Kemudian di pembahasan yang telah kita bahas juga terkait dengan masalah Al-Isra wal Mi'raj, bagaimana Rasulullah SAW Allah perjalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari tempat tinggalnya di Masjidil Haram, kota kelahirannya, sampai ke Masjidil Aqsa,
yaitu Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Raqiban 'alal buraq, dan beliau mengendarai buraq, kendaraan yang begitu cepat sampainya, sangat cepat tibanya. Sampailah beliau di Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau sampai ke langit yang ketujuh. Dan di setiap langit beliau melihat beberapa peristiwa-peristiwa. Di langit yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Adam alaihi salam, dan juga melihat ruh-ruh orang yang berbahagia berada di sebelah kanan, dan ruh-ruh orang yang sengsara di sebelah kiri. Kemudian beliau berpindah naik ke langit yang kedua. Beliau melihat dua orang nabi di sana. Ada Nabi Isa dan juga Nabi Yahya alaihi salam. Kemudian beliau berpindah ke langit yang ketiga dan beliau melihat seorang nabi Allah Subhanahu wa taala, putranya Nabi Yaqub alaihi salam, yaitu Nabi Yusuf. Dan beliau berpindah ke langit yang keempat, beliau melihat Nabi Idris alaihi salam. Dan di langit yang kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun. Dan di langit yang keenam, disitulah beliau berjumpa dengan Nabi Musa, nabinya Bani Israel, yang Allah turunkan kepada mereka kitab Taurat. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, falamma jawazahu baka, ketika Rasulullah pergi meninggalkan Nabi Musa menangis. Maka dikatakan kepada Nabi Musa, ma yubkik, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Musa? Maka beliau mengatakan, abki anna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimma yadkhuluha min ummati. Aku sedih karena ada seorang yang dia datang sepeninggalku, artinya dia datang setelah masaku, kemudian dia memiliki umat yang banyak, sama dengan aku memiliki umat yang banyak, tetapi umatnya lebih banyak masuk di dalam surga dibandingkan umatku. Maka setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah naikkan sampai ke langit yang ketujuh. Disitulah beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian beliau pergi ke Sidratul Muntaha dan beliau diangkat sampai ke Baitul Ma'mur. Disitulah beliau melihat Jibril alaihi salam dengan wujud yang asli, dengan total sayap sebanyak 600 sayap. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ketika selesai peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi menceritakan terkait dengan kejadian yang beliau lalui tadi malam. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, betapa semakin mengingkarinya orang-orang kafir Quraisy dengan berita itu. Oleh karena itu, tidak setiap yang jumpa dengan Nabi itu kemudian dikatakan sahabat. Tapi dikatakan sahabat itu, yang pertama, man laqiyan Nabi, dia jumpa dengan Nabi. Yang kedua, mu'minan bihi, dia beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, wa mata ala dhalik, dia meninggal dunia di atas keimanannya itu tanpa penentangan. Yang hidup di zaman Nabi banyak, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, semua itu bukan sahabat. Kemudian yang melihat Nabi juga banyak. Ada Abdullah bin Abi Umayyah, ada orang-orang yang terlaknat yang lain yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ubay bin Khalaf misalnya. Tetapi mereka tidak beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad dan meninggal dunia di atas penolakan, pembangkangan terhadap Islam, bukan sahabat. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, di malam ini kita membahas pembahasan yang ada di halaman 94 dari buku cetakan Manaratul Islami terkait dengan masalah hijrah. Beliau membuatkan satu pasal khusus, kata beliau, faslun fil hijrah, pasal terkait dengan permasalahan hijrah. Hijrah itu apa artinya? Intiqal secara bahasa, berpindah. Orang yang berhijrah itu berarti dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari satu kondisi ke kondisi yang lain.
Tetapi yang diinginkan dengan hijrah, perpindahan dari keburukan pada kebaikan. Kalau dia berkaitan dengan tempat, dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Kalau berkaitan dengan keadaan, dari keadaan yang buruk berpindah ke tempat yang baik. Kalau dari buruk ke tempat yang baik disebut hijrah, maka dari baik menjadi buruk itu namanya fatrah, futur. Orang yang awalnya baik, kemudian dia berubah menjadi tidak baik. Awalnya mengenal sunnah, kemudian menjadi orang yang tidak bersemangat untuk menjalankan sunnah. Ini namanya fatrah. Tidak setiap perpindahan disebut dengan hijrah. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kata beliau di sini, faslun fil hijrah, di halaman 94 di buku cetakan Manaratul Islami, yang pakai PDF silahkan disesuaikan. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullah taala alaih, qad dzakarna annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuwafil mausim kull 'am. Telah berlalu dan kami telah menjelaskan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yuwafil mausim kull yaum, kull 'am, bahwa beliau memang sering memanfaatkan musim-musim haji setiap tahun. Jadi musim haji itu, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, banyak orang-orang yang berkunjung ke kota Mekah, banyak yang berdatangan ke kota Mekah untuk melakukan haji. Dan memang syariat haji itu telah ada sejak zaman dahulu, sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Muhammad ini min dzurriyyatihim, dari keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau memanfaatkan momen-momen yang seperti ini. Yattabi'ul hajja fi manazilihim wa fi 'ukadhin wa ghairiha. Beliau Rasulullah itu mendatangi orang-orang yang berdatangan di musim haji, dan beliau mendatangi tempat-tempat persinggahan mereka. Orang kan kalau melakukan haji itu waktunya lebih lama dibandingkan umrah. Kalau umrah dalam satu hari selesai, maka haji dalam beberapa hari selesainya, karena dia terkait dengan beberapa hari tertentu, terkait dengan beberapa malam tertentu yang harus bermalam di sana, tentunya lebih lama. Maka setiap ada yang datang di musim haji, tentunya mereka lama berada di kota Mekah. Maka Rasulullah mendatangi tempat-tempat singgah mereka. Kalau bahasa kita zaman sekarang, didatangi hotel-hotelnya. Wa fi 'ukadhin wa ghairiha. Dan beliau mendatangi Ukadh. Ukadh itu artinya pasar, nama pasar ya, nama pasar di sana, di daerah sana. Pakar Ukaz orang sebut. Didatangi oleh Nabi untuk apa? Untuk menyeru, mengajak kepada keislaman. Berarti faedahnya apa? Kalau seorang berdakwah itu memang dia yang mendatangi mad'unya, dia yang mendatangi orang yang ingin dia dakwahi. Ini dari segi berdakwah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dua sahabat seniornya, Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal, untuk berdakwah ke negeri Yaman. Dakwah memang seorang da'i yang mendatangi jamaahnya, mendatangi mad'unya. Mad'u artinya jamaah, da'i artinya ustaz. Memang demikian keadaannya. Tapi kalau dari segi menuntut ilmu, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu memang didatangi, bukan mendatangi. Jadi kalau kita sudah paham bahwasanya ilmu itu harus didatangi, kita harus mencari mana tempat-tempat yang memang bisa kita jadikan sebagai tempat belajar di situ. Kita suka dengan apa yang diajarkan di situ, dan memang itu menjadi urgensi yang mesti kita kejar secara cepat. Misalnya kita butuh belajar Al-Quran, cari guru Al-Quran. Kita butuh untuk belajar akidah yang benar dengan silsilah rantai dari kitab per kitab, dari yang kecil, menengah sampai
kitab tinggi misalnya. Cari yang seperti itu. Alhamdulillah zaman sekarang ini orang yang belajar ilmu agama itu sangat-sangat dimudahkan sekali. Kalau dia tidak bisa menempuh dengan jarak yang jauh, maka sinyal internet mendekatkan sesuatu yang jauh. Orang yang tidak pernah dia bermimpi bisa berjumpa karena jarak yang sangat jauh, dia bisa berjumpa walaupun hanya dengan handphonenya, gadgetnya misalnya. Maka ini dalam rangka belajar ilmu agama. Ilmu itu memang didatangi, bukan dia yang datang. Tapi dari segi berdakwah, maka memang pendakwah itu dia yang mendatangi dan dia yang memulai untuk berdakwah. Maka Rasulullah SAW mendatangi mereka di tempat-tempat mereka, demikian pula di pasar-pasar, yad'uhum ila Allah. Pokoknya berusaha untuk diajak kepada Allah. Bagaimana caranya agar mereka-mereka yang datang ini pulang dia sudah mengenal agama dan ikut serta menyebarkan agama di kampung halamannya. Bisa antum itu? Bisa kita kalau kenal orang itu langsung ikut apa yang selama ini kita pelajari. Ini hebat ini jemaah. Ada orang-orang yang Allah SWT berikan kelebihan ilmul bayan, ilmu penjelasan yang begitu detail kepada mereka. Kalau dilihat dari segi keilmuan, ilmunya biasa saja. Tidak dikatakan bahwa dia adalah orang yang menguasai semua ilmu, orang yang betul-betul perfect dalam ilmu agama, enggak. Tetapi kalau dia menyampaikan, banyak sekali orang-orang yang betul-betul mengenal apa makna maqasidus syariah, maksud tujuan syariat yang sebenarnya. Sehingga kalau dia berjumpa dengan orang akan faham dengan itu. Ada orang yang dia tidak berbicara, dengan akhlaknya saja orang bertanya-tanya, kamu belajar di mana? Dengan tata cara gaya solatnya saja orang bertanya, kok solatnya beda? Saya lebih senang dengan tata cara solat yang Anda lakukan. Anda belajar di mana? Akhirnya apa? Menarik simpatik orang yang melihat. Berbeda halnya dengan sebagian orang yang semakin belajar agama, semakin aneh tingkahnya. Semakin lama bersimpuh di hadapan ulama, semakin banyak caci makinya dan mengujar kebencian kepada satu sama lain. Ini na'udzubillah. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan kecuali memang memandang bahwasanya beragama itu adalah sebuah permainan. Rasulullah hendak setiap jumpa ajak kepada Allah Azza wa Jal. Ini orang lain ini, orang lain yang tidak ada hubungan darah, datang dari sana jauh, datang ke sini untuk berhaji, diajak untuk beribadah kepada Allah. Namun ma'asyiral muslimin wal musliman azakumullah, diajak. Pertanyaannya, kalau orang jauh saja kita semangat untuk mendakwahkan mereka, mengajak kepada Islam, mengajak untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, apalagi kalau keluarga kita sendiri. Ini juga menjadi rapor merah jadi dari sebagian kita, dari kalangan orang-orang yang telah mengenal agama Islam, mengenal sunnah bahkan. Ketika mereka mendakwahkan orang lain terlalu semangat, tapi keluarganya, anak dan istrinya dia lupakan. Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum. Lebih parahnya lagi Allah ceritakan, yaitu orang-orang yang mengajak manusia tapi melupakan dirinya. Keluarganya lupa, ini dirinya yang lupa. Ajak orang pada kebaikan, tapi dia lupa terhadap dirinya. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Kalau bikin status di internet, ya, sering bikin status memotivasi orang untuk belajar Al-Quran, belajar mengaji yang benar, belajar bahasa Arab yang benar, tapi dia lupa dirinya. Orang yang diajak sudah pergi semuanya, belajar Al-Quran, belajar mengaji, belajar tajwid, belajar tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran, menyetorkan hafalan. Sehingga orang-orang yang diajak tadi sudah mengenal agama, tapi dia lupa dengan dirinya sendiri. Lupa dia jemaah. Akhirnya apa? Dia menerangi orang, tetapi dia membakar dirinya sendiri dengan sifatnya tersebut. Kalau Rasulullah tidak.
Oleh karena itu Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang paling dekat. Jadi yang paling pertama kita dakwahkan, kita selamatkan ibadah mereka dari noda-noda kesyirikan itu, keluarga kita dulu. Falam sayangkan, kata Syekh, tidak ada satupun dari kalangan jamaah haji ini yang mereka menjawab, menerima dan menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, ma'asyiral muslimin azakumullah. Fakana mimma sana'a Allah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam anna al-Aws wal Khazraj kanu yasma'una min khulafaihim Yahudi al-Madinah anna nabiyyan yub'athu fi hadha az-zamani fanattabi'uhu wa naqtulukum ma'ahu qatla 'adin. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di sini, tidak ada yang menerima dakwah Nabi. Bahkan orang-orang yang beliau datangi di tempat tinggal mereka di musim haji tadi, demikian pula orang-orang yang ada di pasar-pasar mereka, tidak ada yang menyambut. Dan kata beliau, itulah salah satu hikmahnya rencana Allah Azza wa Jalla untuk Rasulullah. Memang ada hikmahnya jemaah. Kadang ada orang yang kita ajak kepada agama, kepada kebaikan, dia tidak menerima, belum tentu itu adalah tanda keburukan untuk diri kita. Dakwah kita tidak diterima itu bukan tanda bahwa itu adalah tanda keburukan untuk diri kita, belum tentu. Jadi tidak selamanya orang yang ditolak dakwahnya, diusir pengajiannya, itu adalah orang yang buruk, belum tentu. Sebagian orang menilai, ya. Kata mereka apa? Mereka mengatakan, itu dakwahmu itu diusir di mana-mana itu tanda bahwa ada yang salah dari tariqah, caramu, metodologimu dalam berdakwah. Ini kan tidak selamanya. Yang tahu hikmah itu kan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang secara zahir orang itu menampakkan sesuatu penentangan terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengajarkan bid'ah dan khurafat, menyerukan kepada kesyirikan, takhayyul dan hal-hal yang merupakan pelanggaran syariat, itu jelas kita ingkari. Ini orang yang zahirnya baik, mendakwahkan tauhid sunnah, mengajak manusia pada kebaikan. Dan bersama dengan itu, orang-orang menganggap itu dakwahmu diusir di mana-mana karena ada kesalahan dalam dakwah. Ini na'udzubillah, siapa yang tahu tentang itu? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW diusir pun, ya, apakah itu menjadi dalil bahwa Rasulullah itu bersalah? Ada yang salah dari dakwah Nabi? Tidak jemaah. Kadang ada hikmah di belakang itu. Mungkin diusir di sini sehingga beritanya di mana-mana tersebar. Dengan itu orang memanggil dengan jumlah yang lebih banyak. Ya tidak. Coba lihat beberapa kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini. Kejadian-kejadian ustadz-ustadz sunnah kemudian diusir, dibubarkan pengajiannya. Ada orang-orang yang datang untuk menyakiti, mengganggu orang-orang yang belajar ilmu agama, mengganggu anak istri mereka. Ini kan hal-hal yang seperti ini kita dapati. Tapi ada hikmah di belakang itu. Mungkin orang tidak mengenal agama, dakwah sunnah sesuai dengan tuntunan salafus saleh yang benar. Tapi dengan ada kejadian seperti ini, akhirnya berita-berita di mana-mana mengangkat tentang permasalahan ini. Akhirnya orang yang tidak kenal jadi kenal. Akhirnya orang yang benci menjadi cinta. Akhirnya orang yang tidak paham jadi paham. Lihat dakwah Nabi disakiti di Taif. Akhirnya orang-orang tahu bagaimana orang-orang Mekah sebagiannya memberikan perlindungan kepada Nabi. Ketika diusir di Taif, maka beliau kembali lagi ke Mekah yang sebelumnya di Mekah telah diusir. Ternyata ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, orang-orang menilai di situ ada kesabaran di belakang ini, ada keikhlasan di belakang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah rencana Allah untuk Rasulullah, menunjukkan bahwa tidak setiap yang baik di mata kita baik di kacamata syariat, dan belum tentu yang buruk di mata kita itu buruk di mata Allah. Asa an takrahu syai'an fayaj'alallah fihi khairan katsira. Bisa jadi engkau benci sesuatu padahal Allah telah menjadikan kebaikan yang banyak di belakang hal tersebut yang engkau tidak tahu itu. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah.
Kata beliau di sini, "Sana Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam anna al-Aws wal Khazraj kanu yasma'una min khulafaihim Yahudil Madinah." Bahwa Allah Azza wa Jalla merencanakan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebuah perencanaan. Apa itu? Annal Aws wal Khazraj, bahwa suku Aus dan suku Khazraj ini adalah dua suku yang memang telah dikenal mereka ini bermusuhan sejak ratusan tahun lamanya. Luar biasa ini jemaah. Kebencian turun temurun, anak beranak sampai cucu bercucu, semuanya bermusuhan. Ya. Kanu yasma'una min khulafaihim Yahudil Madinah. Mereka mendengar dari sekutu mereka, musuh mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Aus dan Khazraj ini di Madinah. Dan di Madinah juga ada orang-orang Yahudi. Maka ma'asyiral muslimin a'azakumullah, Allah jadikan orang Aus dan Khazraj, dua suku ini, mereka mendengar berita dari sekutu mereka, yaitu orang Yahudi yang ada di Madinah. Apa kata mereka? Kata orang Yahudi yang ada di Madinah, "Anna nabiyyan yub'atsu fi hadzal zamani fanattabi'uhu wa naqtulukum ma'ahu qatla'ad." Kata orang-orang Yahudi di Madinah kepada orang Aus dan Khazraj, "Anna nabiyyan yub'ats", akan ada seorang nabi yang akan diutus fi hadzal zaman, di zaman ini. Fanattabi'uhu, kami akan mengikutinya, kata dia. Wa naqtulukum ma'ahu qatla'at, dan kami akan membunuh kalian sebagaimana, dan kami akan membunuh kalian ma'ahu, bersama nabi itu, dan kami akan memusnahkan kalian sebagaimana orang-orang dari kalangan kaum 'Ad, mereka binasa dan terbunuh. Coba lihat, ini ucapan Yahudi kepada Aus dan Khazraj. Ini yang menyebabkan akhirnya mereka bersatu. Untuk apa? Untuk menentang perlawanan dari orang-orang Yahudi ini. Wa kanatil ansaru tahujju ka ghairiha minal arabi dunal yahud. Dan orang-orang Ansar itu biasanya berhaji seperti orang-orang yang lainnya dari kalangan orang-orang Arab, kecuali orang Yahudi. Kecuali orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini yang mereka banyak masih berpegang kepada kitab Taurat, ajarannya Nabi Musa alaihi salam. Padahal ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ajaran Nabi Musa alaihi salam di dalam kitab Taurat itu sudah mansukh, sudah dihapus, sudah tidak berlaku hukumnya dengan datangnya Al-Quran yang menasikh, yang menghapus, yang menjadikan tidak berlakunya hukum sebelumnya. Demikian pula ajarannya Nabi Isa alaihi salam di dalam kitab Injil, itu juga sudah tidak berlaku semuanya. Falamma ra'al ansaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'un nasa ila Allah fata'ammalu ahwalahu qala ba'duhum li ba'din ta'lamuna wallah ya qaum anna hadzal ladzi tu'idukum bihil yahud fala yasbiqunnakum ilaih. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika orang-orang Ansar ra'a Rasulullah, melihat Nabi, ini kejadiannya, ketika orang-orang Ansar melihat Rasulullah yad'un nasa ilallah, mengajak manusia kepada Allah, wa ta'ammalu ahwalahu, dan memperhatikan keadaan-keadaan Nabi, kesabarannya, keikhlasannya, kejujurannya, kecerdasannya, kebaikannya, sifat menolongnya. Ketika mereka melihat apa yang ada pada jiwa Nabi itu, qala ba'duhum li ba'din, orang-orang Ansar berkata, ini belum berbicara Madinah sudah dihijrahi Nabi dan Madinah sudah banyak mengenal agama Islam, belum. Ini masih berbicara orang-orang Ansar Madinah datang ke Mekah sedikit-sedikit melihat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika melihat Nabi, orang-orang Ansar ini dari kalangan Aus dan Khazraj ini, maka mereka saling berbincang satu sama lain. Kata mereka apa? Ta'lamun wallah ya qaum. Ta'lamun, tahu enggak kalian
wallah, demi Allah, ya qaum, wahai orang-orang banyak. Qaum artinya orang banyak. Demi Allah, tahu enggak kalian, kata mereka, anna hadzal ladzi tu'idukum bihil yahud. Masih ingat enggak kalian dengan janji orang Yahudi, perjanjian orang-orang Yahudi yang saat berkata kepada kita dulu, akan datang seorang rasul yub'ats, yang akan diutus fi hadzal zaman, di zaman ini, yang kami akan ikut rasul itu, dan kami akan bunuh kalian, yaitu orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj, kami akan bunuh kalian sama nabi itu seperti orang-orang dari kalangan kaum Ad binasa, dibunuh. Masih ingat enggak kalian? Maka kata orang-orang Ansar, iya, kami ingat. Fala yasbikunnakum ilaih, jangan sampai mereka mendahului kalian. Ini disebutkan, jangan sampai mendahului kalian apa? Jangan sampai Yahudi tahu inilah Rasulullah SAW, Muhammad itu. Qaddarallahu ba'da dzalika annal yahud yakfuruna bihi. Ternyata ma'asyiral muslimin azakumullah, yang orang-orang Yahudi mengatakan kami akan ikut Rasul yang ada di akhir zaman nanti, ternyata Allah mentakdirkan mereka kufur, mengingkari Rasul yang paling terakhir itu. Ketika sampai berita kepada mereka, ternyata Rasul itu bukan dari kalangan Bani Israel, ternyata Rasul akhir zaman itu dari kalangan orang Arab, dari kalangan keturunan Nabi Ismail, maka mereka benci. Yakfurunahu, akhirnya yakfuruna bihi, mereka pun membenci dan mengingkari Rasul itu. Padahal ma'asyiral muslimin azakumullah, berbicara tentang Muhammad, tidak ada yang tidak kenal. Tidak ada satupun Rasul yang Allah utus ke muka bumi ini kecuali dia akan memberitakan tentang keadaan Rasul akhir zaman. Satu. Yang kedua, tidak ada Rasul pun yang Allah utus ke muka bumi ini dari Rasul belakangan kecuali dia pasti menceritakan kepada umatnya tentang Rasul sebelumnya yang mengharuskan seluruh kaum muslimin beriman dengan kerasulan mereka. Paham ini? Berarti yang awal merekomendasikan yang akhir mereka mengajak untuk mengimani Rasul tersebut yang telah berlalu. Artinya apa? Nabi Musa, Nabi Isa, Taurat, Injil, apa enggak memberitakan tentang keadaan Al-Quran yang menjadi nasikh, penghapus hukum? Apa tidak memberitakan tentang keadaan seorang Rasul yang akan datang di akhir zaman di dalam kitab-kitab mereka? Ini dusta jemaah, kadzab kalau dikatakan tidak. Apakah di dalam Taurat tidak disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu akan hadir sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi? Ini kedustaan tentunya. Oleh karena itu Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, ya, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, yakni kata ulama orang-orang Yahudi, ya'rifunahu, mereka kenal dan mereka mengenali Rasul di akhir zaman yang datang itu adalah Muhammad. Mereka kenal, dan mereka bukan sekedar kenal, tapi betul-betul tahu fisik, ciri perangainya seperti apa. Bagaimana mereka mengenalinya? Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ada antum yang enggak kenal dengan anak antum? Enggak kenal kita. Gimana sifatnya? Kita yang paling kenal. Jangankan anak kita, anak tetangga kita saja kita mengenal bagaimana sifatnya. Apalagi anak kita yang dari tidur sampai tidur lagi sama kita. Ma'asyiral muslimin azakumullah. Kedustaan orang-orang Yahudi zaman sekarang. Memang yang membuat mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan memeluk Islam bukan karena tidak diberitakan tentang itu, tetapi kesombongan yang menyebabkan mereka. Imma takabbur, kata ulama, apakah karena kesombongan mereka tidak mau Rasul itu dari kalangan orang Arab? Yang kedua, karena mereka hasad. Ya, memang hasad ini membinasakan. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Oleh karena itu, ya, mereka yakfuru nabihi, tidak menerima. Demikian pula orang-orang Nasrani yang mereka tidak beriman dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan mereka masih berhukum dengan hukum-hukum yang ada di dalam Injil, padahal yang ada di dalam Injil itu telah mansukh, telah dihapus. Ya. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakum. Jadi sebenarnya tidak ada gunanya. Apa gunanya perdebatan Muslim versus Nasrani versus Yahudi? Diadakan ini itu, perdebatan kiri kanan, di mana-mana orang melakukan ini dan itu. Ya, tontonan-tontonan, live streaming di mana-mana, perdebatan Yahudi Nasrani. Na'udzubillah. Untuk apa diperdebatkan sesuatu yang sudah jelas? Tidak ada yang menyebabkan mereka tidak menerima kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah kecuali apa? Imma hasad wa imma takabbur. Karena hasad atau sombong, itu saja. Karena Nabi Isa juga telah memberitakan bahwa dirinya bukan Tuhan, bahwa dia adalah Rasulullah, bahwa dia adalah Rasul, ya, abdun min ibadillah, hamba dari hamba-hamba Allah. Dan beliau menyebutkan wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah, di dalam Al-Qur'an. Ya. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, Nabi Isa yang mengatakan, ya, beliau memberitakan akan datang seorang rasul di akhir zaman, ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad, kadang disebut Ahmad, kadang disebut Muhammad. Rasulullah memiliki nama yang banyak. Lahu asma'un katsirah. Dia memiliki nama yang banyak. Kadang disebut dengan Mustafa, kadang disebut dengan Al-Mukhtar, kadang disebut dengan Al-Mahi. Rasulullah bernama dengan Al-Mahi. Nabi mengatakan, Ana Al-Mahi. Aku adalah Al-Mahi. Orang yang menghapus. Mahi artinya menghapus. Menghapus apa? Hukum sebelumnya yang datang sebelum Islam. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Fahuwa qauluhu ta'ala, oleh kerana Allah berfirman, walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Al-ayah ba'daha wal ayah ba'daha. Kata beliau, ma'asyiral muslimin wal musliman a'azzakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Memang surah Al-Baqarah ini surat yang menjadi senjata yang mengorek segala kebobrokan Yahudi dan Nasrani, tukang-tukang sihir, musuh-musuh Allah. Makanya orang-orang munafik, orang-orang zindik, orang-orang kafir, pengingkar-pengingkar agama Islam tidak senang dengan surah ini, surah Al-Baqarah. Surah yang syaitan ketika dibacakan surah Al-Baqarah, maka dia akan lari terbirit-birit sambil mengeluarkan durat, sambil mengeluarkan kentut. Disebabkan apa? Lari terpontang-panting dari surah ini. Allah mengatakan apa? Walamma ja'ahum kitab. Ketika datang kepada mereka Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi ini, ketika datang kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran. Ketika datang kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran min indillah, yang datang dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Senang mereka, senang. Allah benarkan, datang kitab, tapi Allah benarkan apa yang ada pada kami. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, yang padahal dulunya mereka biasa memohon kedatangan Nabi, minta sama Allah, ya Allah datangkanlah Rasul akhir zaman kepada kami. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemenangan, agar Rasul itu akan memenangkan kami melawan orang-orang kafir. Menurut perspektif mereka, orang Yahudi ini, janji mereka, sering mereka minta ini, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka minta sama Allah, ya Allah hadirkanlah seorang nabi supaya kami mengikutinya, supaya kami mengimaninya, supaya kami mengingkari dan melawan orang-orang kafir. Menurut perspektif mereka. Tapi ini kan omong kosong, kedustaan. Memang suatu hakikat itu terjadi dan kita percayai sesuai dengan hakikat yang terjadi, jemaah. Bukan hanya pengakuan. Ya. Orang-orang yang mengatakan kami ini dan itu, kami beriman kepada ini dan itu omong kosong kalau tidak ada pengakuan. Kalau tidak ada pengakuan secara hakikat, kalau tidak ada amalan secara hakikat. Maka mereka mengatakan dulu, ya Allah SWT, jadikanlah Nabi untuk kami agar kami bisa menang melawan orang-orang kafir dengan Nabi yang ada di akhir zaman. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Ketika Rasulnya sudah datang, ciri-cirinya persis dan seperti apa yang mereka kenali, kafaru bihi, mereka mengingkari. Jadi sebabnya itu jawab.
Kalau kita kembali kepada sejarah yang menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi itu tidak menerima, itu sebabnya. Ternyata memang mereka mengingkari kerasulan Muhammad itu karena mereka enggak mau Rasul itu dari kalangan orang Arab. Sama dari kalangan kita sebagian orang. Saya mau belajar Islam tapi enggak mau yang ke Arab-Araban. Saya mau ikut taklim tapi enggak mau ustadznya yang berjenggot, apalagi banyak jenggotnya kayak orang Arab. Saya mau belajar agama tapi enggak mau belajar bahasa Arab. Itu terucap dari ucapan seorang dosen jamaah, naudzubillah, profesor doktor, tidak tahu bahasa Arab. Ketika ditanyakan tentang ketidaktahuannya tentang bahasa Arab, dia mengatakan intinya berbuat baik. Toh semua yang Arab sudah diterjemahkan zaman sekarang, apanya lagi mau dipelajari? Quran sudah bahasa Indonesia, ya, sudah ada terjemahannya. Sahih Bukhari sudah diterjemahkan. Jangankan Sahih Bukhari, ya, kitab-kitab tebal saja, ya, syarahnya Sahih Bukhari, Fathul Bari yang disyarah oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, itu sudah diterjemahkan. Untuk apa lagi kita belajar bahasa Arab? Na'udzubillah ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Sama dengan Yahudi berarti. Yahudi tidak mau karena orang Arab. Tidak usah jadi muslim kalau tidak mau mengenal Arab, tidak mau mencintai Arab, ya, apalagi membenci Arab. Karena Al-Quran bahasa Arab, hadis Nabi bahasa Arab, para ulama di negeri Arab. Dan memang ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan meninggal di negeri Arab. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ketika disampaikan datang Rasul sesuai dengan ciri yang Allah beritakan di kitab mereka di Taurat. Persis sebagaimana mereka mengenali anak mereka, begitulah mereka mengenali Nabi. Toh mereka minta-minta dahulu, ketika datang ternyata bukan dari orang Arab, bukan dari kalangan Bani Israel, dari kalangan orang Arab, mereka tidak mau. Fala'natullahi 'alal kafirin. Kesimpulannya, laknat Allah untuk orang-orang kafir. Demikian pula ayat setelahnya juga menceritakan tentang perkara ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait dengan permasalahan bai'atul aqabah. Bai'at Aqabah, ya, perjanjian Aqabah, yaitu perjanjian Nabi dengan beberapa orang di kalangan orang-orang yang ada di kota Madinah, kota Yathrib, untuk betul-betul sumpah setia menjadi pengikut Nabi dan ikut menyebarkan agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.